sunnah, yaitu salat tasbih. Kata Nabi di dalam kitab Imam Haddad As-Sayyidinnya itu dijelaskan minimal diperintahkan Nabi, salatlah kalian tasbih itu yaumin, satu harinya sekali. Kalau tidak bisa juga sudah usbu maroh, seminggu sekali. Tidak bisa juga sebulan sekali. Tidak bisa juga setahun sekali. Tidak bisa juga minimal seumur hidup. Jadi salah satu manfaatnya bisa menggugurkan daripada dosa-dosa. Dan sholat tasbih ini namanya sholat sunnah mutlak, sholat yang tidak terikat dengan waktu. Jadi ada sholat sunnah yang terikat dengan waktu, seperti sholat rawatib, sholat witir. Ini kan terikat sama waktu. Tidak boleh kerja witir sekarang, kaget setelah mengerjakan isya baru bisa witir. Sholat ba'diyah zuhur, kapan? Setelah zuhur. Jadi ada sholat sunnah yang diikat dengan waktu, itu namanya sholat rawatib atau sholat yang diikat dengan waktu. Kalau sholat sunnah mutlak, sholat yang tidak terikat oleh waktu, seperti sholat tasbih, malam boleh, siang boleh, yang penting jangan di waktu yang diharamkan, ba'da subuh dan ba'da asar, itu tidak dibolehkan. Dan pelaksanaannya bebas, mau dua boleh, mau dua boleh, mau 4 rakaat 1 salam boleh, mau pakai tahiyat juga boleh, bagus, tidak pakai tahiyat juga tidak apa-apa. Karena hukum sholat itu sendiri hukumnya sunnah. Nah, seandainya tadi kita terlewatkan, bagaimana Ustaz? Saya tadi baru baca 5, tahu sambil menghayati, rupanya sudah ruku. Nah, boleh kita baca kekurangan di rakaat yang keduanya, lewat juga di rakaat yang ketiga boleh. Kalau kita macam mana nih? Panjangnya kan subhanallah, subhanallah, subhana rabbiyal azim, subhanallah, boleh juga. Namanya tasbih. Tasbih itu pujian, subhana rabbiyal a'la atau subhanallah berarti tasbih. Jadi kata tasbih itu subhanallah, itu namanya tasbih. Kalau ada orang subhanallah, 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 boleh juga. Jadi kalau kita tahu fikih di dalam ibadah itu, kita tidak ada repot. Rupanya kayak gini boleh. Iya, subhanallah kan tasbih, bukan wajib. Tidak baca pun tetap sah sholatnya, tetap sah. Cuman tidak dapat pahala tasbihnya kalau dia tidak baca subhanallah. Sholatnya tetap sah. Nah, sama dengan kalau kita bahas fikih, tahiyat awal itu hukumnya kan sunnah, sengaja kita tinggalkan di sholat fardu, boleh tak? Agar kita sholat asar, tak tahu saya, sudahlah, mau cepat tinggal tahiyat awal, boleh tak? Boleh, karena sunnah sengaja atau tidak disengaja pun boleh. Cuman kalau tanpa disengaja hukumnya makruh. Nah, sunnah sujud sahwi, lupa atau dengan sengaja meninggalkan tahiyat awal, hukumnya disunahkan sujud sahwi. Ingat, sujud sahwi lagi, kembali lagi hukumnya sunnah. Nah, jadi berkaitan dengan tasbih, hukumnya sholatnya sunnah. Nanti kita kaji sedikit. Sambil mau nanya-nanya langsung boleh lah, ada apa-apa. Tapi waktunya cukup. Oh boleh, silakan, boleh siap. Nanti kita santai ya, santai. Sebentar lagi kita puasa, alhamdulillah. Mungkin di Rabu atau Selasa kita udah melaksanakan tarawih. Jadi setiap ibadah itu kita butuh bekal ilmu. Karena ibadah puasa ini termasuk salah satu arkanuddin, rukun di dalam Islam. Maka hukumnya wajib di bulan Ramadan. Nanti ada beberapa syarat. Nah, puasa Ramadan itu dari secara bahasa, kenapa sih ulama menamakan Ramadan orang terdahulu? Kila ada yang mengatakan Ramadan itu secara bahasa artinya panas. Artinya apa? Panas.
Jadi kalau Ramadan itu kalau secara bahasa Bu, nah artinya panas. Karena waktu di bulan Arafah diwajibkan puasa itu pada bulan ke-9 daripada Hijriah, karena pada saat itu panas, maka dikatakan Ramadan atau Romdok. Jadi dibuat namanya Ramadan. Wakilah ada yang mengatakan juga li'annahu yarmidul zunub, karena bulan Ramadan itu adalah bulan tempat yaharikuha, pembakar dosa. Bayangkan siangnya kita puasa, malamnya kita tarawih, habis dosa kita dibakar dengan ibadah. Kita ini tiap hari banyak dosa. Dosa lisan, dosa mata, dosa maksiat, dosa-dosa di dalam hati. Nah, salah satu penggugur dosa itu adalah dengan sholat dan mengerjakan amalia yang fardu. Dan puasa ini banyak fadilahnya. Di dalam hadis Nabi mengatakan, man shoma yauman, barang siapa yang berpuasa satu hari, dia dikategorikan fisabilillah, orang yang berjalan di jalannya Allah. Jadi luar biasa. Dan Nabi mengatakan juga, somtu so ini tasbih. Diamnya orang yang berpuasa itu adalah tasbih. Jadi diamnya kalau orang puasa itu dihitung tasbih. Kemudian naumuhu ibadah. Tidurnya pun di dalam orang yang berpuasa itu tidurnya ibadah. Cuman ini jangan jadi hujan. Mantap juga tuh satu pasti hidup bela seharian nih keliru. Lebih baik baca Quran, berzikir. Jadi puasa ini hukumnya wajib. Bahkan di satu hadis, barang siapa man shoma aftar, barang siapa yang tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadan, biguyri, tanpa ada rukhsah, tanpa ada alasan, tanpa ada uzur, ketika dia mengkodok ba'da Ramadan, walaupun setahun penuh, tidak akan bisa tergantikan dengan puasa satu hari. Saking tidak bisa terkapernya puasa Ramadan ini dikaper dengan setahun penuh. Artinya tidak bisa menyamui pahalanya. Jadi kalau tidak ada uzur jangan tidak puasa. Nah, salah satunya mungkin perempuan. Salah satu yang diperbolehkan tidak puasa salah satu perempuan yang ada haid dan nifas. Nah, tapi mereka wajib qada, tapi mereka dosa tidak dosa. Mau tidak dapat pahala puasa walaupun tidak puasa? Nanti di sini dibahas juga salah satu sunnah puasa, yuktiru soimin, ngasih makan orang yang berpuasa, dapat pahala dia utuh, pahala dia dapat kayak gitu, dan pahala dia tidak berkurang. Belikan pempek 5 ekor, nah puasa ya kan, buka dulu pakai pempeknya, dapat kita pahala dia. Nah jadi luar biasa. Jadi kalau kita udah puasa mau dapat pahala puasa juga, kasih makan orang yang puasa. Nah yang belum kodok nih, kalau sudah sampai besok belum dikodok juga nih puasa yang tahun dulu, yang perempuan ini ketemu Ramadan besok kena dia kodoknya tetap satu plus fidyah. Nah jadi yang belum kodok masih ada berapa hari ini kodok sekarang. Ada berapa lama nih, ninggali 2 hari 3 hari kemarin dikodok sekarang sebelum masuk Ramadan yang besok ini. Kalau udah masuk ketemu Ramadan ini, kodoknya tetap satu dia bayar nanti habis Ramadan di Syawal. Kemudian plus fidyah. Fidyah itu beras yang berjumlah 1 mud, atau kita buat kalkulasikan menjadi 7 ons satu harinya. Jadi kalau belum ada yang masih ada utang nih, kejar. Nanti kalau sudah lewat, begitu juga bukan untuk perempuan, laki-laki juga. Ada orang tidak puasa nih, besok bela kodok, sampai di tahun depan, nah kena dia puasanya tetap satu lah, cuman plus fidyah. Ini takrir, selalu mengulang. Tahun depan lagi dia udah ada, belum juga dibayarnya, maka puasa kodoknya tetap satu utangnya, fidyahnya ditambah lagi 1 mud menjadi 2 mud, karena dia sudah melewati 2 masa. Jadi hati-hati. Jadi perlu bekal ilmu. Nanti kita di hari kiamat yang dipinta kita ditanyakan pertama kali adalah amalia fardu, seperti sholat, seperti puasa, itu yang paling pertama kali dihisab. Bukan yang sedekahnya udah, tapi yang fardu, yang dibebankan atas kita, seperti sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Ini kan arkan Islam, rukun Islam.
Kalau sunnah-sunnah ini jabiro, penutup baik, penggambar kecacatan amal-amal yang fardu. Jadi yang masih ada utang puasa lebih baik disegerakan. Kemudian di dalam bulan puasa setiap ibadah ini kan ada syarat, ada rukun yang wajib terpenuhi. Jangankan perkara akhirat, perkara dunia benar. Menerima lawan kerja dengan syarat KTP, SKCK, KTP apa, ijazah. Sudahlah kasih bela KTP ijazah dosa pasti terima. Otomatis jangankan diterima, bahan beda ada ditoleh. Begitu juga dalam ibadah, butuh bekal ilmu, butuh bekal ilmu. Jangan sampai kita di hari kiamat jadi muflis. Muflis itu bangkrut, Bu. Ya Allah, kau tak kata catatan salat aku. Tak kata Allah, cuman duduk we, cuman ini we ruku sujud we nungging tak kata catatannya. Kenapa sholatnya tidak sah? Puasanya tidak sah. Kata Nabi, kam min so'imin laisa lahu min siyami ila ju' wal atas. Kata Nabi, berapa banyak orang itu puasa cuma dapat haus dan lapar. Kerja tak bergaji. Jadi butuh bekal pengetahuan di dalam ibadah. Kemudian arkan saum, hal yang rukun puasa itu cuma ada dua. Yang pertama niat. Tidak sah orang yang tidak niat. Niat ini mencakupi beberapa ibadah. Salat tidak niat tidak sah. Zakat tidak niat tidak sah. Apa lagi? Berkorban tidak niat tidak sah. Jadi yang sedekah. Orang mau umroh, ketika dia ganti pakai pakaian ihram, niat ihram. Nah, jadi niat ini penting. Innamal a'malu binniyat. Nah, kebanyakan kekeliruan niat itu orang menyangka melapas. Niat itu melapaskan talafus, melapaskan niat itu hukumnya sunnah. Usalli fardhu asri arba'atin mustaqbila qiblatin ma'muman atau imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, melapaskannya hukumnya sunnah. Yang wajib itu cuma di dalam hati. Allah, ya Allah sengaja aku salat asar fardu lillahi ta'ala. Yang wajib dalam hati. Bahkan kalau dalam fikih seandainya ada nih, kayak tadi misalnya saya salat asar misalnya. Usolli fardhu asri, nah Ustaz nih, kedengaran ini kok salatnya Ustaz, saya tadi misalnya kita asar, saya niatnya zuhur. Usolli fardhu zuhri, kedengaran makin mik. Nah, Ustaz nih, kita kan salat asar, bukan salat zuhur. Di mik suaranya. Tapi dalam hati saya asar. Salah. Karena yang dinilai, yang dihitung dalam hati. Nah, kebanyakan niat sholli fardhu maghribi salat Allah, tapi di hati dan niatnya gini keliru. Salah. An-niyatu mahaluha fi qalbi. Tempat niat itu di dalam hati. Dan di dalam hati tidak ada bahasa. Mau bahasa Jawa, mau bahasa Inggris, mau bahasa Jepang, boleh. Allah sengaja aku niat salat. Ya Allah sengaja aku salat fardu maghrib lillahi ta'ala. Makmuman selesai. Nah, cukup di dalam hati. Nah, yang puasa ini adalah rukun puasa yang pertama adalah niat. Yang kelirunya pas Ramadan habis tarawih ditalkinkan sama imamnya. Nawaitu sauma ghadin an ada'i. Ikut semua dah nih Bu, ikut dah. Tapi di hati udah niat. Tahu-tahu dia paginya puasa tidak sah. Karena melapaskannya hukumnya sunnah, niat itu wajib dalam hati. Wudu dan niat tidak sah. Wudu itu niatnya ketika membasuh wajah. Nawaitu doa ketika membasuh wajah. Dalam hati. Bukan melapaskan hukumnya sunnah. Kemudian niat ini terbentang luas waktunya. Kapan mulai niat? Ketika waktu buka masuk. Allahu Akbar Allah. Masuk azan, boleh kita langsung niat. Atau makan dulu, udah makan. Ya Allah, dalam hati aku niat puasa fardu Ramadan esok lillahi ta'ala. Sudah cukup. Lagi malam, maaf setelah dia mau makan lagi boleh, mau berhubungan lagi boleh. Niatnya tidak batal, tidak perlu lagi diperbaharui niatnya. Nah, jadi
Ingat Bu ya, niat dalam hati. Kapan mulai niat? Setelah masuk waktu guru bersanksi, terbenamnya matahari masuk waktu maghrib, boleh sudah niat puasa, dan akhir niat puasa sampai azan subuh waktu fajar masuk baru tidak boleh lagi niat. Nah, dan niat puasa ini wajib setiap hari, kuliah, setiap hari. Nah, bukan sehari itu Nah, cuman kita disunahkan nanti ketika puasa besok di malamnya kita besok puasa, ya Allah aku niat puasa fardu lillahi ta'ala, dan niat kita taklid Imam Malik. Ya Allah aku niat juga niat puasa mengikuti Imam Malik, puasa niat sebulan penuh. Nah, jadi ada dua opsi. Nah, ingat Bu ya, niat di dalam hati Bu, dan di dalam hati tidak ada tidak ada bahasa. Yang kelirunya tadi itulah gitu, banyak cuman melapas kemil tapi dalam hatinya tidak niat. Ini yang paling banyak. Karena kadang mendengarkan ceramah tapi tidak ada kajian-kajian seperti fikih, mengkaji benar-benar tentang ibadah yang sah dan tidak sahnya. Nah. Kemudian bahkan kita lagi sholat tarawih, belum niat nih puasa nih. Dalam sholat boleh niat, boleh, tapi dalam hati, jangan dilapaskan batal. Ya Allah, dalam hati Bu, aku niat puasa besok ini, fardu Ramadan ini. Dalam hati sah. Boleh. Nah, saking mudahnya kalau kita mengetahui tentang ibadah. Kemudian rukun yang kedua, tarkul mubtir, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti dibahas ya, kemudian sempat waktunya. Salah satunya tidak boleh memasukkan ain, benda sesuatu ataupun cairan ke beberapa rongga di dalam tubuh kita. Rongga yang terbuka, kuping, hidung, mulut, maaf Bu ya, kubul dan dubur. Kalau perempuan ditambah lagi maaf lagi Bu ya, puting beliung, tidak boleh masuk sesuatu yang cairan atau benda, maka bisa membatalkan puasanya. Nah, jadi meninggalkan. Kalau nyicip makanan boleh lah Bu? Batal? Hah? Boleh. 4 kali tidak apa-apa juga. Yang penting lil hajat, ada hajat. Kalau tidak ada hajat, goiri hajat, makruha, hukumnya makruh. Ibu-ibu nih masak nih, kan kacau Bu, main tembak-tembak rasa-rasanya ngamuk suaminya kan rasa nih. Bahkan kalau ada hajat tidak dimakruhkan. Kalau tidak ada hajat, pingin purasun cicip makruh hukumnya. Batal ada batal. Kalau ditelan batal, cuma dilepehkan lagi Bu ya, sudah nyicip dilepehkan lagi. Nah, jangan kan apa nyicip. Nah, kalau itu batal. Nah, jadi harus dilepehkan. Atau dia punya anak bayi. Punya anak bayi Bu, digigitnya dulu Bu. Baru di suoknya. Boleh enggak Bu? Nih, ada anak ngasih makan, keras, dikunyah mamanya. Ini dalam keadaan puasa. Dikasih anaknya lagi. Boleh enggak? Boleh. Makruh enggak? Kalau ada hajat tidak wala karoha, tidak makruh kalau ada hajat. Ini kan ada hajat anak-anak. Ngemut permen puasa batal lah. Ngemut baik kan enggak nelan. Ngemut enggak Pak? Asalnya telan. Cuma ini bahaya, beresiko. Kenapa? Takutnya gulu-gulunya sudah dilepehkan, ada cairannya bercampur sama air ludah, ditelan, batal. Menelan air ludah tidak batal dengan syarat air ludahnya murni. Kalau bercampur gulai batal. Bercampur apa lagi? Gusinya berdarah Bu, bercampur ditelan batal. Jadi kumur. Pokoknya habis itu dikumur. Takutnya ada sisa airnya, tercampur ludah kita telan batal. Jangan sampai kita rugi, capek-capek 30 hari puasa, tengok di hari kiamat ada ganti. Jadi kita butuh pengetahuan dalam puasa.
Apalagi biasanya yang problem untuk perempuan ya kalau bahasa biasanya. Boleh. Mau ditanya-tanya silakan Abu. Problem-problem apa? Jadi mencicip kalau ada hajat tidak makruh. Kalau tidak ada hajat dia nyicip-nyicip hukumnya makruh. Nah, tapi dengan syarat sudah dicicip dilepehkan Bu ya, dibuang. Nah, kemudian kalau ada perempuan suci daripada haid jam 3 malam. Jam 3 suci dia. Sudah bersih nih. Tapi dia belum mandi, langsung dia niat puasa. Kan masih bisa nih, kan belum fajar. Tapi dia tidak mandi, ketiduran dia. Terbangunlah pada subuh. Berarti dia puasa dalam keadaan junub. Bagaimana, boleh tak Bu? Boleh tak? Hah? Diperbolehkan. Cuman sunnah baik ketika dia masuk puasa dalam keadaan suci. Syarat puasa tidak dalam keadaan bukan suci. Syaratnya cuman rukunnya tadi adalah niat dan hal-hal mencegah daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kemudian nanti lebih jelasnya lagi di hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau mandi kalau mandi yang disunahkan seperti kalau laki-laki itu mandi Jumat atau orang yang mandi junub di siang hari karena dia tidur mimpi basah kemudian dia mandi. Nah, kalau mandi yang disyariatkan ketika dia masuk air sedikit dimaafkan tidak batal. Cuman kalau dia udah kate hajat mau pingin mandi aduh panasnya nih gerah nih mandi ya biar segera. Atau kemasukan nih batal karena mandinya bukan mandi yang disyariatkan. Bukan mandi yang disyariatkan. Kumur-kumur bulan Ramadan masuk kedong ke kuping. Disunahkan enggak, Bu? Masih disunahkan enggak? Kumur-kumur. Boleh enggak bulan Ramadan kita berwudu kumur? Kan puasa. Kita kan berwudu. Sementara kumur-kumur itu hukumnya sunnah. Boleh enggak, Bu? Tetap disunahkan, yang penting khafif ringan. Jangan mubalaghah. Kalau mubalaghah enggak boleh. Mubalaghah itu gini, Bu. Itu mubalaghah. Ini hukumnya sunnah, tapi di luar puasa. Kalau dalam puasa batal. Ini bahaya maksudnya. Nah, kalau bulan Ramadan kita berwudu, tetap disunahkan juga kumur-kumur. Cuman khafif ringan. Ringan asal untuk mendapatkan sunnah. Kalau ke kuping ya kayak gini. Jadi dia jatuhnya ke sini, jangan kayak gini. Ini bahaya masuk. Jadi ambil air ke sini. Jadi airnya jatuh ke sini, ringan tetap disunahkan tapi pelan-pelan. Nah, tapi Ustaz kami sudah pelan, rupanya kemasukan dikit. Batal? Tidak batal karena dia benar-benar pelan. Karena dan hukumnya sunnah. Kalau dia melakukan yang sunnah, kemudian kemasukan dikit dan dia melakukannya dengan khafif itu ringan, maka tidak batal. Tidak apa-apa. Cuma tidak dapat sunnah. Tidak dapat pahala. Nah, kalau dia ragu, sudah. Jadi ringan Bu ya kalau mengkumur-kumur. Ringan. Biasa kan kita keras nih. Biasanya Bu ya, keras. Nah, ketika puasa ringan asal apa tuh? Formalitas begitu Bu untuk mendapatkan sunnah. Nah, sudah pelan Bu kemasukan juga dimaafkan. Sedikit dimaafkan. Nah, itu kalau kita sudah ngaji enak, rupanya tidak masalah kalau gini. Karena kita melakukan yang sunnah dan benar-benar sudah dengan yang ringan, tiba-tiba kemasukan sudah termasuk dikategorikan uzur, dimaafkan, tidak batal lah. Tidak batal. Kemudian sunnah nusaumi Ramadan. Sunnah-sunnah di puasa Ramadan yang pertama ta'jilul fitri iza tayaqanal ghurub. Takjil itu artinya dalam bahasa Arab mempercepat buka. Kalau kita kok makanan jadinya sini ditakjil dulu yuk. Takjil itu mempersegera artinya. Kalau ini bahasa Arab. Jadi ketika yakin nih masuk waktu benar, sunnah kita langsung berbuka. Nanti sunnah-sunnahnya Bu ya. Nah, nanti kita jelaskan. Jadi jangan sholat dulu. Bahkan salah satu kata ulama dalam kitab Irsyad itu dijelaskan jangan sholat dulu, batalkan dulu
puasanya. Nah. Dan ingat, harus izatayakona, harus dia punya keyakinan dan benar-benar upgrade di setiap hari. Karena waktu ini selalu bergeser, bisa berkurang, bisa bertambah. Kayak maghrib, misalnya 18, 15, besok bisa 18, 17. Nah, jangan kita berpatokan pada satu titik, nanti kita kan dapat jadwal imsak tuh biasanya, atau buat aplikasi Kota Jambi, aplikasi Kota Jambi. Nah, takutnya kalau kita main nembak buko baik, tuh rupanya belum buko batal puasa kita dan wajib kok. Salah muazin dulu gitu, salah tidak bisa, salah gitu. Salah satu syarat wajib puasa mengetahui benar-benar waktu untuk berbuka dan waktu keluarnya masuknya fajar. Jadi kita benar-benar hati-hati menjaga ibadah gitu. Nah, bagi muazin harus harus upgrade dengan waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Biasanya ada waktu imsak, waktu berbuka yang di jadwal Ramadan itu biasanya. Jadi kita benar-benar akurat. Nah, kalau dia ragu, sunnah dia mentahirkan. Sudah buka belum ya? Sudah buka belum ya? Kayak mana nih? Tidak ada waktu, sudah sunnah dia tahirkan. Jangan main batali, takutnya rupanya dia batali, waktunya belum masuk keliru, batal puasanya, jangan wajib dia Allah. Nah, hati-hati ya. Jadi benar-benar sekarang ini kok udah aman kok, aplikasi Kota Jambi, Kota Madia. Maghrib hari ini berapa, besok berapa, karena berubah-ubah tuh ya, hati-hati. Kemudian sunnah juga untuk as-suhur walau bijuri'atin ma'in. Sunnah juga kita makan sahur, kalau kita kenyang sudah minimal air seteguk. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah ketika sahur. Walaupun dia tidak makan, ya minimal air putih, karena untuk mendapatkan sunnahnya. Nah, waktu sahur itu adalah muntasafil lail, yaitu ketika setengah malam. Kalau jam 11 dia makan, tidak dapat fadilah sahur. Kalau tidak sahur itu sah juga, karena sahur itu hukumnya sunnah. Cuma tidak dapat fadilah sunnah sah. Ada orang makan jam 11 bu, makan ya sahur nih kata dia kan. Nah, belum waktu sahur, nisful lail, setengah malam, minimal jam 12 ke atas, baru dapat. Ketika dia makan baru dapat sunnah sahur. Kalau di bawah itu tidak dapat dia. Kalau dia tidak sahur boleh tak? Boleh, tetap sah, karena sahur itu hukumnya sunnah. Ya, tadi ingat bu ya, yang wajib itu niat. Kemudian yang ketiga, ta'akhiru suhuri, mengakhiri sahur sekira-kiranya sedekat-dekat mau masuk subuh, berarti sekitaran jam 4 atau setengah 4. Sunnah kita kalau untuk sahur itu takhir itu hukumnya sunnah, supaya ketika kita sahur tidak lama itu masuk waktu fajar. Nah, itu masih tenaga masih kuat, sunnah. Kemudian sunnah juga wa yumsiku nadban anil akli qabla al fajar. Sunnah juga kita imsak. Jadi sebelum bedo subuh, sebelum waktu azan subuh, sekitar rubu sya'a, seperempat jam, berarti seperempat jam 15 menit, sunnah kita tidak makan dan minum. Tapi kalau ada sering di masjid imsak, bukan berarti tidak boleh makan minum lagi, masih diperbolehkan. Sunnah begitu. Setelah waktu imsak masuk 15 menit lagi tuh, 15 menit lagi mau waktu fajar subuh masuk, kita sunnah tidak makan dan minum lagi. Aktivitas sahur sudah selesai. Nah, itu hukumnya sunnah. Atau dia makan, lagi imsak dia makan, boleh tak bu? Tetap diperbolehkan. Cuman untuk hati-hatiannya, kalau bisa imsak itu sudah ada aktivitas lagi, makan dan minum. Atau dia makan, pas lagi makan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makan terus ya bu, kan azannya belum habis. Boleh tak kayak ini bu? Nah, ini keliru, ini banyak yang terjadi seperti ini. Ketika dia lagi sahur, masuk azan, Allah langsung dilepehkan.
stop. Kalau munya di stop langsung dibuang kumurku. Jangan pula tanggung nih makan batal. Wajib kodok, batal dan wajib kodok. Nah, ini keliru. Kadang tunggu kan belum masih azan terus lah kita tanggung nih kata dia kan. Astagfirullahaladzim. Ini keliru ya. Nah, kemudian sunnah lagi ketika berpuasa adalah fitru ala rutbin fitron. Sunnahnya berpuasa itu ketika dia berbuka, ketika masuk waktu maghrib. Sunnahnya ketika membatalkannya dengan rutop, kurma kering bu. Kurma basah. Rutop itu kurma basah. Ganjil. 1, 3. Jangan 33, banyak yang pula. 3 ya, ganjil 3. Karena kurma itu ada zat glukosa yang bisa menetralkan lagi lambung kita. Lambung kita ini kan dari berapa jam itu tidak beraktivitas, jadi mengkeriut dia. Nah, jangan langsung tembak bakwan nasi bungkus, terkejut dia lambung tersebut. Jadi ketika dia makan pakai kurma 3 ganjil, maka dia pelan-pelan akan netral lagi bagus. Ini kadang nih langsung nih pempek dihajar nasi bungkus, ayam goreng gitu. Ini masih belum sempurna aja. Nah, sunnahnya kurma. Sunnahnya kurma. Bukan minum dulu, Bu. Bukan minum dulu, kurma dulu. Kurma dulu diminum, dimakan, Bu. Nah, kalau ndak kate kurma kering, kurma basah, tahu ya, rutop itu yang kurma kalau kita gigit kayak ada cairan, itu kurma basah. Itu sunnahnya Abdul itu. Kalau ada juga kurma kering. Nah, kalau ini banyak di mana-mana jual ada tuh 5.000 sekap. Kurma kering kalau ada juga. Kalau ada juga Bu, kurma kering, maka dengan yang manis-manis. Yang pertama manis-manisnya tidak yang diproses oleh api. Pisang, betul. Semangka. Kalau dogan kan asam, bukan manis. Nah, yang manis-manis yang bukan diproses oleh api. Yang tadi lah. Kalau udah ada juga, barulah manisan yang diproses oleh api. Cola, teh manis. Teh manis kan dari api dimasak. Nah, ini urutan sunnah. Kalau udah ada juga sudah lah Bu, hajar lah apa yang ada Bu. Ini kalau kita mau ikut sunnah Nabi, sehat kan? Kalau udah ada juga sudah lantak lah Bu. Kita usah juga. Nah, sudah dia korma minum baru dong Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtortu bi rahmatika ya rahman. Boleh ditambah, banyak sih panjang doanya. Nah, kalau kita kembali dah Bu selama ini Bu, doa dulu dah. Alhamdulillah Allahumma lakasumtu wa bika amantu, ini keliru. Tapi tetap sah, tidak mempengaruhi batal tidaknya, tidak, tetap sah. Cuman kalau urutannya yang benar, sebelum menjelang nunggu-nunggu buka nih Bu, banyak doa Bu. Ya Allah, lunaskan utang-utang aku ya Allah, sehatkan. Sebelum mau menjelang buka. Nah, banyak doa, salah satunya istajib doa adalah doa soimin, orang yang berpuasa. Puasa jangan menung-menung, ini kadang keliru, sampai ini menung-menung, ini keliru, banyak doa. Banyak doa Bu ya, ini rugi gitu nih kadang. Apalagi ya. Ya. Tidak ada batal Bu. Mandi pun tidak ada batal. Cuman ringan-ringan Bu. Takutnya bukan mandi dasarnya. Mandi itu dingin, kepanasan gitu nih, gerah Bu. Bau keringat Bu. Apa mandi ya boleh tidak? Boleh, mubah. Cuman hati-hati, bersiko. Nah, hati-hatilah. Jangan sampai kemasukan sesuatu. Boleh tidak Bu? Boleh. Tidak batal lah. Kapan batal? Ketika masuk air. Nah, itu cuma. Kalau mau mandi boleh. Hati-hati ya mandi. Nah, kemudian setelah masuk nih muazin, baru bismillah, bismillahirrahmanirrahim atau Allahumma barik lana, korma, air putih atau air hangat, air teh bebas. Baru doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Itu urutannya. Baru sholat maghrib. Nanti di sunnah-sunnah juga, sunnah di setiap bulan Ramadan mandi ba'dal maghrib. Sunnah mandi ba'da bukan sore sunnahnya. Karena apa? Agar ketika dia habis makan perut kenyang, biasanya
ngantuk. Kalau mandi kan segar nih. Jadi tarawih enak, mantap. Nah itu. Jadi sunnah, salah satu sunnah di bulan Ramadan, mandi iktasala kulla lailatin min layali Ramadan. Sunnah mandi setiap malam ba'da maghrib. Sunnah mandi pada maghrib. Asar ya? Oke, kita salat dulu ya. Allah taala alam bisawab.